Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPS untuk kelas 9. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dengan benua lainnya. Langsung ya, di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Adapun dampak dari interaksi desa ke kota adalah sebagai berikut. Makin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Lalu yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian. Ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan lain-lain. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Dan yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antar kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian atau pertambangan. Lalu yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Lalu, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Kita lihat ya dalam bidang ekonomi nih, segi positif dan negatifnya. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, segi positifnya yaitu interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah meningkatkan produksi barang atau jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang tersebut dari negara lainnya. Lalu, sedangkan sisi negatifnya yaitu suatu perusahaan dapat memindah pabrik ke negara lain. Akibatnya, negara kehilangan pemasukan pajak. Yang kedua nih, dalam bidang sosial dan politik, sisi positifnya yaitu adalah terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Sedangkan sisi negatifnya, bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat kepadatan penduduk. Selanjutnya, dilihat dari bidang pendidikan, segi positifnya yaitu bertumbuhnya jenis sekolah untuk memenuhi pekerjaan yang terampil. Sedangkan negatifnya, pendidikan yang baik cenderung mahal, sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Lalu kalau misalnya dilihat dari segi politik, positifnya yaitu makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli hak dan kewajibannya termasuk dalam bidang politik. Sedangkan segi negatifnya yaitu suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Itu anak-anak selesai untuk materi kita hari ini. Tugasnya yang pertama kalian silakan tulis materinya seperti biasa. Lalu kedua kerjakan uji kompetensi latihan halaman 83 dan 84. Tulis soal PG dan esainya dan kerjakan. Setelah kerjakan silakan kirimkan tugasnya ke ibu melalui WA group. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa semangat seperti ada kutipan
Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti ia akan dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.